Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang anak muda dari sebuah kota kecil di Pakistan. Pada saat usia 14 tahun sudah menunjukkan kecerdasan dan meraih nilai tertinggi dalam ujian matrikulasi Punjab University dan lulus lebih muda daripada kebanyakan murid pada umumnya. Muhammad Abdus Salam, atau biasa dikenal Abdus Salam, seorang fisikawan peraih Nobel Fisika tahun 1979 bersama Sheldon Glashow dan Stephen Weinberg. Abdus Salam, nama yang diberikan ayahnya yang memiliki arti hamba Tuhan. Abdi memiliki arti hamba dan Salam adalah salah satu dari 99 Asmaul Husna dalam Al-Quran atau nama dan sifat yang dimilikinya. Ayahnya mengikuti adat istiadat untuk tidak memberikan nama keluarga. Di kemudian hari, ia menambahkan Muhammad pada namanya. Abdus Salam lahir pada 29 Januari 1926, Pakistan. Abdus Salam lahir dari keluarga Muslim Ahmadiyah. Keluarganya sangat menghargai pendidikan dan intelektualitas. Ayahnya, Chaudhry Muhammad Hussain, adalah seorang pegawai pemerintah di Departemen Pendidikan dan seorang guru. Ia ditempatkan di sebuah distrik pertanian di Jang. Kota Jang dibangun pada tahun 1288 oleh Rai Sial. Nama histori kota ini yaitu Jang Sial. Kata Jang berasal dari kata Sansekerta, Jangala, yang berarti daerah berhutan. Secara harfiah berarti daerah sial. Tempat ini juga sebuah tempat Abdus Salam menghabiskan masa kecilnya. Salam sejak dini membangun reputasi di seluruh Punjab demi kecemerlangan dan prestasi akademis yang luar biasa. Abdus Salam memulai pendidikan dasarnya di sebuah sekolah lokal di Jang. Sejak usia muda, dia menunjukkan bakat luar biasa dalam pelajaran akademis, terutama matematika dan sains. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, Salam melanjutkan ke Government High School di Jang. Government College didirikan oleh pemerintah Inggris di Pakistan tahun 1864. Ia telah menjadi salah satu dari 10 lembaga pendidikan terbesar di Pakistan. Abdus Salam memulai pendidikan tinggi di Government College University, Lahore, pada tahun 1941. Setelah menuntaskan pendidikan menengahnya dengan sangat baik di Jang, pilihan untuk melanjutkan studi di JCU didorong oleh reputasinya sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi paling bergengsi di Pakistan. Pada masa itu, JCU dikenal karena kualitas pendidikannya yang tinggi dan fasilitas yang memadai untuk mendukung pengembangan akademik mahasiswa. Abdus Salam memilih untuk fokus pada jurusan matematika. Pilihan ini mencerminkan minatnya yang mendalam dalam bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Program studi matematika di JCU dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang teori dan aplikasi matematika. Kurikulum meliputi topik-topik seperti analisis matematis, aljabar, teori bilangan, dan kalkulus, yang memberikan dasar yang kuat dalam konsep-konsep matematika dasar dan lanjutan. JCU menyediakan lingkungan akademik yang sangat mendukung bagi mahasiswa. Selama masa studinya di JCU, Abdus Salam dihadapkan pada kurikulum yang menantang dan bimbingan dari fakultas yang berpengalaman dan berpengetahuan luas. Fakultas di JCU dikenal karena keahlian mereka di bidang masing-masing, dan banyak dari mereka terlibat dalam penelitian dan publikasi ilmiah yang penting. Selain itu, JCU memiliki fasilitas yang baik, termasuk perpustakaan yang kaya akan buku teks yang memungkinkan Salam untuk mengakses berbagai sumber daya akademis yang mendalam. Salam aktif terlibat dalam kegiatan akademik di luar kelas, termasuk seminar dan kelompok studi.
yang memperkaya pengalaman belajarnya dan memungkinkan dia untuk berkolaborasi dengan mahasiswa dan akademisi lainnya. Pengalaman ini membantunya membangun landasan yang kuat untuk studi lebih lanjut dan memberikan kontribusi signifikan dalam bidang yang dipilihnya. Abdus Salam meraih pencapaian akademis yang menonjol. Ia lulus dengan gelar Bachelor of Arts, BA, dalam bidang matematika pada tahun 1944 dengan predikat summa cum laude yang menunjukkan prestasi akademis tertinggi di kelasnya. Keberhasilan ini mencerminkan kemampuannya dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip matematika. Setelah menyelesaikan gelar BA, ia melanjutkan untuk meraih gelar Master of Arts, MA, pada tahun 1946 dengan predikat summa cum laude juga menunjukkan konsistensi dalam keunggulan akademisnya. Abdus Salam memulai studi doktoralnya di University of Cambridge pada tahun 1946 setelah menyelesaikan gelar Master of Arts di Government College University. Keberangkatannya ke Cambridge merupakan langkah signifikan dalam perjalanan akademisnya, mengingat Cambridge adalah salah satu pusat unggulan untuk studi dan penelitian fisika teoretis di dunia. Salam memperoleh beasiswa untuk melanjutkan studi di Cambridge berkat pencapaiannya yang luar biasa. Beasiswa ini memberikan dukungan finansial yang memungkinkan Salam untuk fokus sepenuhnya pada penelitian dan studi doktoralnya tanpa harus terbebani oleh masalah keuangan. Di Cambridge, Abdus Salam mengambil fokus studi pada fisika teoretis. Program doktoralnya berfokus pada bidang-bidang canggih dalam fisika, termasuk teori medan kuantum dan relativitas umum. Teori medan kuantum yang merupakan puncak dari mekanika kuantum dan teori relativitas khusus menjelaskan bagaimana partikel-partikel dasar berinteraksi melalui gaya-gaya fundamental. Relativitas umum, di sisi lain, menjelaskan gravitasi sebagai efek dari lengkungan ruang waktu oleh massa. Program doktoral yang diikuti Salam melibatkan kurikulum yang sangat mendalam dan komprehensif. Dia terlibat dalam studi matematika, lanjutan, dan teori fisika, serta penelitian yang mendalam. Penelitiannya mencakup pengembangan model matematika untuk menjelaskan fenomena fisika, termasuk interaksi partikel dan gaya fundamental yang mempengaruhi mereka. Kurikulum ini tidak hanya mencakup studi teori, tetapi juga aplikasi praktis dari konsep-konsep tersebut dalam penelitian eksperimental dan teoritis. Selama di Cambridge, Abdus Salam bekerja di bawah bimbingan Paul Dirac, seorang fisikawan teoretis legendaris dan pemenang hadiah Nobel. Dirac adalah salah satu tokoh kunci dalam pengembangan mekanika kuantum dan teori relativitas. Bimbingan Dirac memberikan Salam akses ke metode dan teknik canggih dalam fisika teoretis. Dirac memberikan wawasan berharga tentang teori-teori mutakhir, tidak hanya membimbing penelitian Salam, tetapi juga mempengaruhi pemikiran dan metodologi ilmiahnya. Selama masa doktoralnya dari tahun 1946 hingga 1951, Abdus Salam terlibat dalam penelitian kunci dalam teori medan kuantum. Penelitian ini mencakup pengembangan teori gaya nuklir lemah, salah satu dari 4 gaya dasar dalam fisika, serta analisis interaksinya dengan gaya elektromagnetik. Salah satu pencapaian terbesar Abdus Salam adalah kontribusinya terhadap pengembangan model standar fisika partikel. Model ini merupakan teori komprehensif yang menjelaskan partikel-partikel dasar dan gaya-gaya fundamental yang mereka alami. Penelitian Salam berfokus pada pengembangan teori mengenai gaya nuklir lemah dan boson Higgs, partikel yang menjelaskan mekanisme massa. Kontribusi ini
sangat penting dalam penyempurnaan dan penerapan model standar. Penelitian Abdus Salam di Cambridge memiliki dampak yang signifikan pada bidang fisika teoretis. Karya-karya Salam membantu menyempurnakan model standar dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang partikel dasar dan gaya-gaya fundamental. Kontribusi ini mendukung teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan struktur materi dan interaksi gaya di tingkat subatomik, memajukan penelitian fisika partikel secara keseluruhan. Setelah menyelesaikan studi doktoralnya, Abdus Salam melanjutkan karirnya sebagai ilmuwan terkemuka di berbagai lembaga penelitian internasional. Dia bekerja di CERN, atau Organisasi Eropa untuk Riset Nuklir. CERN adalah salah satu pusat penelitian fisika partikel terbesar dan paling bergengsi di dunia. Terletak di dekat Jenewa, Swiss, di perbatasan antara Swiss dan Prancis. CERN didirikan pada tahun 1954 oleh 9 negara. Pusat penelitian partikel terbesar dunia, dan di Imperial College London, di mana dia terus membuat kontribusi signifikan dalam fisika teoretis dan partikel. Penelitian dan pencapaiannya selama di Cambridge membuka jalan bagi karir yang sangat berpengaruh di dunia ilmiah. Pada tahun 1965, ia diangkat sebagai anggota Scientific Policy Committee di CERN. Keterlibatannya dengan CERN berlanjut selama bertahun-tahun melalui kontribusinya dalam fisika teori dan upayanya untuk mempromosikan kolaborasi internasional dalam penelitian ilmiah. Abdus Salam kembali ke Pakistan pada tahun 52 setelah menyelesaikan studi doktoralnya di University of Cambridge pada tahun 51. Keputusan Salam untuk kembali ke Pakistan didorong oleh keinginan untuk berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Pakistan. Salam memiliki visi untuk membangun dan memperkuat sistem pendidikan sains di Pakistan, serta untuk membawa pendekatan ilmiah yang inovatif ke tanah airnya. Pada saat itu, Pakistan masih dalam tahap awal pengembangan infrastrukturnya, termasuk dalam bidang pendidikan tinggi dan penelitian ilmiah. Salam menghadapi tantangan besar dalam menerapkan standar pendidikan dan penelitian internasional di lingkungan yang belum sepenuhnya berkembang dalam hal sains dan teknologi. Namun, dia tetap berkomitmen untuk membawa perubahan positif dan memajukan ilmu pengetahuan di negara tersebut. Abdus Salam diangkat sebagai profesor di Government College University, Lahore, pada tahun 52. Sebagai seorang profesor, Salam bertanggung jawab untuk mengajarkan fisika teoretis dan membimbing mahasiswa. Pengangkatannya sebagai profesor di JCU merupakan langkah penting dalam kariernya dan memberikan platform untuk menerapkan pengetahuan dan keahliannya dalam fisika teoretis. Salam berfokus pada memperbarui kurikulum fisika di JCU. Dia memperkenalkan konsep-konsep modern dalam fisika teoretis yang diperolehnya di Cambridge, termasuk teori, medan kuantum, dan relativitas umum. Kurikulum yang dia rancang tidak hanya mengikuti perkembangan terbaru dalam fisika, tetapi juga dirancang untuk menyiapkan mahasiswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di bidang penelitian ilmiah. Selama masa awalnya di JCU, Salam terus melanjutkan penelitian dalam fisika teoretis. Penelitiannya berfokus pada pengembangan teori gaya nuklir lemah dan aplikasi model matematis untuk memahami interaksi partikel. Karya-karyanya dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional dan memberikan kontribusi penting pada pemahaman teori-teori fisika modern. Penelitiannya juga mencakup studi tentang interaksi gaya fundamental dan partikel dasar yang memperkuat fondasi teori medan kuantum. Salam memainkan peran kunci dalam meningkatkan standar pendidikan sains di Pakistan. Dia tidak hanya mengajar
tetapi juga mempengaruhi metodologi pengajaran dan pendekatan pendidikan di GCU. Salam berusaha keras untuk memotivasi mahasiswa dan dosen dengan standar internasional dan teknik pengajaran yang inovatif. Dia juga aktif dalam mengadakan seminar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian. Namun, ia menghadapi beberapa tantangan, termasuk kurangnya fasilitas penelitian yang memadai dan lingkungan akademik yang mendukung untuk penelitian lanjutan dalam fisika teoretis. Pada tahun 64, Abdus Salam mendirikan International Center for Theoretical Physics, ICTP, yang terletak di Trieste, Italia. ICTP didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan penelitian dan kerjasama internasional dalam fisika teoretis dan matematika, serta untuk memberikan dukungan kepada ilmuwan dari negara berkembang. Menandai langkah penting dalam upaya mendirikan sebuah lembaga yang dapat menjembatani kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang dalam bidang sains. Abdus Salam memainkan peran kunci dalam membentuk visi dan arah ICTP. Di bawah kepemimpinannya, ICTP berkembang menjadi pusat global yang memfasilitasi penelitian ilmiah dan kolaborasi internasional. Salam bertanggung jawab untuk mengatur berbagai program, menyelenggarakan seminar dan konferensi, serta menarik ilmuwan terkemuka dari seluruh dunia untuk berkolaborasi dan berbagi pengetahuan. Ia juga mengoordinasikan program-program pelatihan yang dirancang untuk ilmuwan muda dari negara-negara berkembang, menyediakan mereka dengan kesempatan untuk belajar dan berpartisipasi dalam penelitian mutakhir. Salah satu pencapaian utama Salam di ICTP adalah pengembangan berbagai program pelatihan dan seminar internasional. Program-program ini dirancang untuk menyediakan ilmuwan muda dari negara berkembang dengan akses ke pendidikan dan penelitian tingkat tinggi. Seminar-seminar ini mencakup topik-topik terbaru dalam fisika teoretis, matematika, dan bidang terkait, memungkinkan peserta untuk mempelajari teknik dan teori terbaru, serta berinteraksi dengan ilmuwan senior. ICTP menjadi pusat penting untuk kolaborasi ilmiah internasional di bawah kepemimpinan Salam. Salam mendirikan program beasiswa dan fellowship yang memungkinkan ilmuwan muda dari negara berkembang untuk melakukan penelitian di ICTP. Program-program ini dirancang untuk mempercepat pengembangan karier ilmiah mereka dan membantu mereka membangun reputasi internasional. Melalui inisiatif ini, Salam berusaha memastikan bahwa ilmuwan muda mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkontribusi pada penemuan ilmiah global. Pada tahun 1979, Abdus Salam dianugerahi hadiah Nobel Fisika bersama Sheldon Glashow dan Steven Weinberg. Penghargaan ini diberikan atas kontribusi mereka dalam mengembangkan teori elektroweak yang menyatukan gaya elektromagnetik dan gaya nuklir lemah dalam satu kerangka teoritis. Penemuan ini adalah salah satu pencapaian utama dalam fisika teoritis dan merupakan bagian penting dari model standar fisika partikel. Pengakuan ini memperkuat posisi Salam sebagai salah satu fisikawan teoritis terkemuka di dunia dan menyoroti dampak signifikan dari penelitiannya terhadap pemahaman ilmiah tentang gaya fundamental. ICTP di bawah kepemimpinan Salam menjadi lembaga yang sangat berpengaruh dalam komunitas ilmiah internasional. Salam juga dikenal sebagai advokat untuk pentingnya sains dalam pembangunan global. Ia mempromosikan investasi dalam pendidikan dan penelitian sains sebagai sarana untuk mencapai kemajuan dan untuk meningkatkan kualitas hidup di negara-negara berkembang. Abdus Salam meninggal dunia
pada 21 November 1996 di Oxford, Inggris pada umur 70-an. Kematian Salam menandai akhir dari karir yang sangat berpengaruh dan produktif dalam fisika teoretis dan pendidikan sains. Meskipun ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di luar Pakistan, Salam tetap memiliki ikatan yang kuat dengan tanah airnya dan berusaha untuk memberikan kontribusi positif bagi kemajuan sains di negara tersebut. Namun beberapa kerap terlupakan oleh negaranya sendiri karena tertutup masalah keyakinannya. Meskipun ada tantangan dalam pengakuan domestik, Abdus Salam tetap dihormati secara global.